Sebelum memulai video ini, kalau Anda maniak batu bacan, pecinta batu bacan, dan seorang bacan mania, jangan lupa bantu kembangkan channel Maniak Bacan ini dengan mengklik lambang merah, subscribe, dan lonceng notifikasi. Gratis, dan gratis, tidak ada ruginya, supaya semangat memberikan informasi dan mengupload hampir setiap hari untuk Anda, para pecinta batu bacan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para maniak bacan, para pecinta batu bacan Nusantara, para bacan mania ya? Apa kabar kalian semua? Semoga disehatkan selalu, dilancarkan segala hajat dan urusan ya. Tentunya apa yang kalian inginkan di dalam doa diijabah, dan kesehatanlah yang paling penting ya, supaya Anda bisa berkarya mencari berkat Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini ya, kita akan membahas tentang sesuatu yang sedikit mistik ya di dalam penggalian batu bacan ya, yang mungkin jarang diekspos ataukah diketahui oleh para penikmat batu bacan ya. Dan di sini supaya Anda tidak bosan, saya menyiapkan beberapa batu ya, sedikit saya keluarkan supaya Anda bisa melihat-lihat sambil saya admin menjelaskan supaya Anda tidak bosan ya. Nah, yang judulnya adalah Mistik dan Mitos Batu Bacan, Sesajen Sebelum Penggalian Membuka Lahan Batu Bacan ya. Nah, itu judulnya pada kesempatan kali ini. Karena kan jarang yang mengekspos tentang hal ini, jadi saya akan menceritakan Anda. Tentunya bukan dengan ngarang-ngarang seenak dewe ya. Ini dari banyak situs yang saya ambil penjelasannya, dari salah satu gemologi dunia juga, dan salah satu channel yang membahas tentang banyak hal-hal unik di Indonesia, yang channelnya adalah Cerita Indonesia ya. Itu saya rangkum semua dan saya akan jelaskan kepada Anda penonton maniak bacan ya, ataukah bacan mania, ataukah pecinta batu bacan ya. Nah, tentunya ya, sambil kita lihat-lihat ini batu bacannya, tentunya di Pulau Bacan itu ya, itu rata-rata, bukan semua ya, rata-rata penduduk asli Pulau Halmahera itu sebelum membuka galian untuk menggali batu bacan seperti gambar di samping kiri ya, mereka itu melakukan zikiran ya. Kalau yang muslim, kalau yang non muslim berdoa dengan jenis-jenis banyak sesajen ya. Tentunya kalau kita di muslim, rumahnya jin itu ada di laut dan di gunung. Itu sudah banyak dijelaskan hadis, firman Tuhan, dan dari kajian-kajian yang dibahas oleh para ulama, karena saya pribadi kan muslim ya. Nah, yang saya tonton ya di channel video dan yang saya baca artikelnya, itu banyak juga penduduk muslim yang sebelum melakukan penggalian memberikan sesajen, tentunya zikiran dulu ya, melakukan doa-doa dulu untuk keselamatan sang penggali yang nanti siap akan mencari bongkah batu bacan, seperti gambar di samping kiri dan kanan lah ya, sambil kita melihat-lihat batu bacan ya. Nah, ketika ritual itu sudah dilakukan, biasa itu ada ayam putih ya, dengan bahkan ada yang memberi rokok, daun sirih, dan makanan sejenis tumpeng ya, ditaruh di tempat sebelum membuka galian ya. Dan mereka melakukan doa-doa supaya penghuni dari bukit tersebut atau gunung tersebut memberikan izin ya. Karena kan namanya Anda mau menggali bawahnya gunung ataukah bukit, Jadi penambang emas pun di dunia ini banyak yang meninggal karena tertimpa oleh
batuan atau tanah di dalam gunung ya. Dan harus memiliki skill untuk mengetahui urat-urat dari tanah yang digali dan bagaimana cara mengetahui untuk tahu selamat di dalam penggalian tersebut ya. Nah tentunya setelah mereka melakukan ritual untuk keselamatan, barulah mereka ibaratnya potong pita ya, memberikan titik pada tempat yang akan menjadi lokasi galian mereka ya, dan memulai penggalian dengan beberapa orang yang sudah bareng-bareng sepakat ya. Ada yang tugasnya sebagai khusus masak ya, ada penggali, ada pengantar dari dalam galian keluar ya, ada yang memberikan pipa oksigen ya. Dan itu setelah saya tonton mereka ganti-gantian ya, supaya mungkin tidak ada keirian, ini lebih capek, itu lebih capek ya. Nah, setelah saya tonton banyak dan baca artikel, ternyata itu rata-rata semua untuk membuka lahan melakukan hal itu untuk keselamatan mereka semua. Karena memang untuk penggalian khususnya batu bacan itu masih sangat menguntungkan sampai sekarang ya. Bahkan pembeli pun sudah siap langsung untuk membeli bongkahan-bongkahan tersebut ya. Tentunya harganya sesuai dengan kualitasnya ya. Nah ini yang banyak tidak ditahu oleh para pecinta batu bacan. Mereka mungkin ada yang sebagian tahu, tapi sebagian mungkin hanya mengetahui bahwa itu tinggal digosok, dipakai di jari. Tapi pengorbanan mereka di Kepulauan Halmahera ini begitu luar biasa besar ya. Tentunya untuk mereka yang mencari nafkah berkah Tuhan ya, karena mungkin karena di daerah untuk mencari bisnis atau usaha lebih susah dibandingkan di kota seperti kita di Jabodetabek ya, sehingga itu juga merupakan solusi untuk mencari berkah Tuhan ya, yaitu dengan melakukan penggalian batu bacan. Tentunya untuk niat memajukan anak istri, membiayai sekolah ya, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya ya. Nah jadi masyarakat Pulau Halmahera sangat meyakini adanya sesuatu hal mistik di gunung-gunung tempat penggalian batu bacan ya, namanya rumahnya jin ya, gunung dan laut. Ini kalau dalam Muslim ya, dan banyak dalilnya itu bahwa gunung dan laut itu merupakan rumahnya lelembut ya. Sehingga keindahan yang seperti ini kita rasakan dengan perjuangan mereka yang begitu luar biasa ya. Dan tentunya mereka juga sudah ada buyer-buyer utama ya, yang siap langsung membayar batu tersebut, karena tidak semua penggali bongkah bacan ini mengerti cara marketing ya, karena SDM kan berbeda-beda ya. Tapi karena bacan ini sangat diminati, jadi sudah ada supplier inti yang menunggu di luar ya, dengan kesepakatan yang mereka sepakati ya. Nah jadi mereka taunya penggali ya menggali ya, kalau dapat ya langsung dia jual ya, seberapa perjanjian mereka dengan sang pengambil bongkah inti ya. Jadi masing-masing punya skill. Ada yang skill berdagang ya, ada juga orang yang suka ahli dalam membuat atau memproduksi ya. Jadi macam-macam skill ya, macam-macam skill yang mereka kuasai dan kita kuasai ya. Nah tentunya ini merupakan sesuatu hal yang kita patut banggakan ya, masih mau berjuang demi anak istri dan kita pun yang ada di Jabodetabek lancar dalam pembelian bongkah ataukah menikmati keindahan batu bacan. Itu yang kita harus syukuri ya. Nah sambil kita melihat nih batu-batu bacannya ya. Nah itulah menurut saya yang terpenting ya. Kan bacan ini dulu pendobraknya adalah
Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan memberikan hadiah ke Barack Obama batu bacan ya, sehingga di saat itu mulai membludak karena di zaman itu juga pendobrak untuk GameStone ini adalah Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Waktu itu seingat saya ada Sungai Dareh ya yang terkenal juga waktu itu lagi naik, biosolar dan sebagainya. Dan biosolar pun saya punya sekitar 80 cincin lah, itu rata-rata giwang ya. Karena memang saya pecinta GameStone ya. Dan saya sangat menghargai GameStone ini meskipun dia kurang indah misalnya ya, ataukah dia jenis bacan elektrik atau bacan kembang, ataukah Kisoro, ataukah Majiko tanah hitam dan sebagainya, itu semuanya senang saya lihat ya. Dan batu-batu lainnya, saya tidak cuman suka batu bacan saja, tapi semua jenis GameStone saya koleksi banyak ya. Sebagian banyak saya kirim ya, hampir pengiriman juga setiap hari ke mancanegara ya. Cuman saya update itu di Maniak Akik Channel ya. Nah tentunya apakah semua penggalian batu akik itu sama model galiannya di gunung dan di bawah-bawah bukit? Berbeda-beda ya. Ada yang menggali di sungai, kalau misalnya seperti batu Pancawarna Purbalingga itu banyak saya lihat video-video yang mendapatkan di sungai. Ada juga di tebing-tebing, misalnya seperti Red Baron Pacitan tuh kebanyakan di tebing ya. Dan ada juga yang di sawah-sawah seperti sejarah dalam penemuan batu Garut Ijo ya. Bulu macan Lumajang ada di bahkan sekitaran halaman rumah orang kalau Anda lihat ya. Ada juga yang ditemukan di rumah-rumah ya. Di rumah-rumah yang pernah viral itu di Jakarta Selatan kalau tidak salah ya. Itu karena yang punya rumah dulu suka mengkoleksi bongkahan akik yang dia tanam di rumahnya. Sehingga kalau tidak salah di Pondok Labu itu ya, itu mereka masyarakat banyak menggali karena sang pemilik rumah dulunya memang suka mengkoleksi bongkahan batu akik. Jadi bukan karena tiba-tiba muncul di sekitar warga, tapi memang pemiliknya itu menanam. Jadi tingkat kesulitannya itu rata-rata sih banyak menggali di dalam gunung seperti Pancawarna Ciangel ya, Kirpai dan sebagainya, banyak yang di gunung juga ya. Nah tentunya rata-rata dengan tingkat kesulitan yang hampir sama. Nah bacan ini pendobraknya adalah Pak Susilo ya. Waktu itu Sungai Dareh juga, tapi Sungai Dareh semakin lama pamornya makin menurun ya. Nah bacan ini saja yang tetap lumayan karena penggerak marketingnya ini masih hidup terus ya, masih aktif terus sehingga sampai sekarang masih lumayan sangat disukai gitu. Nah saya banyak membentuk dim-dim kantoran ya, karena paling banyak laku lah yang begini ya. Karena kadang kan orang malu dengan yang jumbo-jumbo, yang besar-besar ya, menjadi pusat perhatian kalau dia terlalu besar. Bahkan saya pun pribadi yang babon itu kadang agak malu gitu ya, karena dilihatin sana sini ya. Nah yang kantoran begini kan semua usia, baik tua ataupun muda, apalagi yang kantoran tidak mungkin menggunakan yang babon, pasti diperhatiin sama bosnya ya. Nah seperti itu. Jadi tingkat kesulitan penggali rata-rata sama, dan menurut saya semua GameStone itu spesial, tidak cuman bacan saja ya. Tidak cuman bacan saja ya. Saya memiliki batu bacan ya. Saya menyukai batu bacan. GameStone lain pun tidak kalah indahnya ya. Tapi dalam pendobrakannya, marketingnya ini lebih banyak yang aktif di bacan ya. Sebenarnya bisa ya Anda mau menaikkan lagi seperti Sungai Dareh ataukah Pancawarna Garut ya, apalagi sudah menjadi hadiah KTT Asia Afrika. Tinggal tim-tim saja Anda bentuk ya, terutama Anda yang berasal dari Garut ya, supaya membuat marketing yang lebih besar sehingga Pancawarna Garut semakin naik ya.
Karena bahkan ada yang sampai menyewa artis, saya lihat ya, untuk mendobrak marketing dari Batu Kalimaya ataukah Bacan. Itu luar biasa ya. Berarti itu berjuang untuk mempertahankan Batu Bacan ya. Nah, kalau GameStone lain pun ingin naik seperti Bacan ya, silahkan Anda dari teman-teman Garut ya, promosikan lebih besar lagi ya, tunjukkan keindahan GameStone Anda yang memang sangat indah ya, dan pernah disukai oleh semua dari negara-negara KTT Asia Afrika. Dan saya pun memperkenalkan banyak GameStone ke mancanegara. Saya sangat banyak mengirim ke mancanegara. Bahkan saya dapat beberapa kali penghargaan dari POS ya, saking sering ke mancanegara. Itu yang jenis umum saya jelaskan lengkap detail secara gemologi internasional, aura, zodiak, metafisika modern dan sebagainya di channel Maniak Akik. Dan terbukti batu-batu Indonesia ini sangat disukai oleh saudara-saudara di mancanegara seperti Singapura, Taiwan ya, Malaysia apalagi ya, Hong Kong ya, bahkan saya paling jauh ngirim ke Afghanistan ya. Saya kirim juga ke Kuwait ya, seperti Anda lihat gambar di samping kiri. Itu borongan banyak pelanggan-pelanggan saya dari luar negara. Jadi kalau main Bacan sih baru sebulan setengah ini saya upload di channel ini ya. Di channel ini hampir sebulan setengah lah. Nah, jadi saya ikut meramaikan lah ya, dan mempertahankan perkembangan GameStone khususnya Batu Bacan. Nah, seperti itu penjelasannya, supaya Anda tahu saja bahwa mereka melakukan zikiran dulu untuk keselamatan mereka ya, ataukah sesajen-sesajen. Tentunya niatnya supaya mereka selamat dalam mengais rezeki, menggali lubang-lubang untuk titik awal mencari bongkahan Batu Bacan. Jadi memang berat perjuangannya, wajar kita hargai dan kita berikan apresiasi ya. Dan harga pun sebenarnya adalah tergantung dari orang-orang yang kuat bertahan memarketingkan Batu Bacan ini dan melakukan sesuatu yang memviralkan ya, sehingga dia akan tetap bertahan. Kalau tidak ada yang kuat bertahan di Bacan ini, maka kalau tidak ada tim yang membuat dia berkembang ataukah naik lagi, maka bisa saja orang semakin lupa akan Bacan. Tapi luar biasanya tim Bacan ini mereka solid ya, dan saya pun ikut meramaikan Batu Bacan ya. Buat tim-tim yang lain yang penghasilnya misalnya batu pancawarna Purbalingga ya, ataukah batu Thompsonite, ataukah Bulu Hanoman, ataukah batu-batu yang lain dari Pacitan misalnya Red Baron, ataukah Fire Opal, Anda bisa melakukan teknik yang Anda contoh seperti pecinta Bacan atau pedagang Bacan. Mereka solid mengembangkan Batu Bacan, promosinya non-stop, bahkan menyewa artis. Insya Allah semua GameStone Indonesia akan maju, tidak cuman Bacan saja. Nah, seperti itu penjelasannya, semoga berkah manfaat ya. Anda tahu tentang proses penggalian dan gambar-gambar yang saya tunjukkan tadi. Jangan lupa bantu terus dukung channel Maniak Bacan ini dengan mengklik lambang merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis ya. Dan Anda bisa mengunjungi channel pertama saya, yaitu channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali, yang banyak membahas tentang ilmu kekayaan, ilmu vibrasi, ilmu kebatinan. Second channel yaitu Tauhid Metafisik, yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka dan sejarahnya. Dan channel ketiga yaitu Maniak Akik, yang membahas lengkap GameStone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura, zodiak dan metafisika modern. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah bukti amanah dari channel Maniak Bacan. Resirsi yang di sini adalah bukti amanah, bukan rekayasa dari pengiriman admin Maniak Bacan. Untuk lebih jelasnya Anda bisa mengunjungi Facebook Muhammad Hamdan Al-Ghazali dan Instagram Tauhid Metafisik Produk untuk pengiriman amanah dan pasti sampai rumah. Di sini semua atas nama pengirim saya sendiri. Anda bisa melihat Hamdan pengirimnya.
dan di sini bertumpuk-tumpuk sampai sekian lapis dan menggunakan banyak ekspedisi, baik itu ekspedisi GNP, JNE, dan menggunakan pos IMS ke mancanegara ya, yang dimana Anda bisa melihat bahwa pengiriman di Facebook dan Instagram hampir setiap hari oleh admin Maniak Bacang. Di sini Anda bisa lihat resi-resi ke mancanegara dengan sangat banyak, tentunya dengan pengirim atas nama saya sendiri, Hamdan ya. Mari kita cek resi-resinya supaya Anda tahu ini adalah bukti amanah ya, pengirim Hamdan. Di sini juga yang sangat banyak dan tebal ini pengirim Hamdan ya. Dan menggunakan ekspedisi-ekspedisi lainnya yaitu GNP juga adalah pengirim Hamdan ya. Anda bisa melihat. Dan ini sangat tebal. Inilah bukti bukan rekayasa dan sangat amanah dan pasti sampai di rumah Anda. Resi ini sangat-sangatlah banyak karena kepuasan pelanggan sampai ribuan resi yang menjadi bukti bahwa admin Maniak Bacang sangat amanah dan batunya pasti sampai ke rumah Anda. Segera pesan produk Maniak Bacang dengan kualitas-kualitas batu terbaik dan harga bersahabat. Sekian dan terima kasih.